Assalamualaikum baraya, kumaha kabarna daramang pendak di channel btw.ucok. Di video kali ini Mang Ucok akan membahas sebuah film yang berjudul Venom. Mang Ucok tahu kok film ini sudah banyak dibuat sama channel lain, tapi Mang Ucok yakin akan tetap buat alur ceritanya karena season 2 dari film ini baru saja dirilis. By the way, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa nyanda kela kopi hidung segelas sareng rokok kretek nasa batang. Ngeunah pisan jeung tong hilap like, comment, subscribe, dan share, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang membawa sebuah spesimen ke bumi. Karena sebuah masalah, pesawat itu terpaksa melakukan pendaratan darurat di Malaysia. Pesawat itu merupakan pesawat luar angkasa milik sebuah perusahaan yang bernama Life Foundation. Pesawat itu baru saja kembali dari misi untuk membawa beberapa simbiot yang akan diteliti lebih lanjut oleh perusahaan tersebut. Sayangnya, akibat kecelakaan itu, salah satu simbiot yang dibawa ternyata hilang dan masuk ke dalam tubuh seorang petugas penyelamatan. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang jurnalis bernama Eddie Brock. Eddie Brock dikenal sebagai salah satu jurnalis terbaik di kotanya. Karena hal itu, Eddie menjalani hidupnya dengan sangat berkecukupan. Eddie memiliki seorang kekasih yang bekerja sebagai seorang pengacara bernama Annie. Pada suatu hari, perusahaan memberikan tugas kepada Eddie untuk mewawancarai seorang pemilik perusahaan bioteknologi Life Foundation yang bernama Clayton Drake. Jadi Drake memiliki perusahaan yang mendukung ekosistem bumi ya, dan banyak melakukan penelitian di luar angkasa. Namun yang tidak publik ketahui, perusahaan itu diam-diam melakukan penelitian ilegal yang berkaitan dengan parasit bernama simbiot dan manusia. Drake juga memanfaatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan penyakit kronis untuk menjadi objek penelitiannya. Hal itu terjadi karena Drake berambisi untuk membangun para simbiot dan manusia agar di masa depan manusia bisa hidup di luar angkasa. Namun akibat dari penelitian gilanya itu, beberapa orang meninggal dunia karena tidak bisa beradaptasi dengan parasit tersebut. Setelah mengetahui fakta itu, Eddie pun mencoba memanfaatkan profesinya untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Drake. Namun siapa sangka mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa dan berpengaruh di kota itu. Alhasil, akibat tindakannya, Eddie pun dipecat dari pekerjaannya. Bahkan, Annie juga terkena imbasnya. Sejak saat itu, semua kehidupan Eddie pun berubah secara drastis. Ia jatuh miskin, Annie juga meninggalkannya, dan bahkan tak ada satupun perusahaan yang mau memperkerjakannya. 6 bulan kemudian, perusahaan Life Foundation memulai penelitian mereka dengan 3 sampel simbiot yang berhasil diselamatkan dari kecelakaan. Dari penelitiannya, Drake yakin bahwa para simbiot itu pasti bisa bertahan di bumi jika digabungkan dengan inang yang sesuai dan cocok. Oleh sebab itu, ia pun langsung memerintahkan kepada para peneliti untuk segera memulai percobaan untuk menggabungkan simbiot itu dengan manusia. Tak disangka penelitian gila itu ternyata menyebabkan tewasnya beberapa orang yang dinilai tidak cocok dengan simbiot tersebut. Pada suatu hari, Eddie pun didatangi oleh seorang wanita bernama Dora Scott. Tak disangka Dora adalah salah satu dokter yang bekerja di perusahaan bioteknologi Foundation. Di sana Dora pun mengungkapkan bahwa ia ingin Eddie mengungkap semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Drake. Karena Dora merasa tidak tahan melihat semua korban yang mati karena eksperimen giranya. Untuk itu, ia pun memberikan akses kepada Eddie agar Eddie bisa masuk ke dalam laboratorium dan mendapatkan bukti atas perbuatan yang Drake lakukan. Sesampai di laboratorium, Eddie pun mengambil beberapa foto untuk menjadi bukti kejahatan Drake. Di sana, Eddie pun melihat seorang wanita yang ia kenal sedang terkurung. Kemudian Eddie pun mencoba membebaskan wanita itu.
Namun sayangnya, karena hal itu, simbiot yang ada di dalam tubuh wanita itu pun berpindah ke dalam tubuh Edi. Karena hal itu, Edi pun ketahuan oleh petugas keamanan yang langsung mengejarnya. Namun anehnya, Edi tiba-tiba memiliki kekuatan yang aneh, membuatnya bisa kabur dari laboratorium itu dengan cepat. Bahkan dengan begitu, banyaknya petugas keamanan yang dikerahkan, Edi masih bisa selamat dan kabur dari kejaran. Beruntungnya, ia berhasil kabur dari pengejaran dengan memanjat sebuah pohon yang sangat tinggi. Setelah itu, Edi pun kembali ke apartemennya. Dengan tingkah laku yang semakin aneh, ia tiba-tiba merasa lapar dan haus yang sangat berlebihan. Bahkan ia juga seperti mendengar suara orang lain dari dalam tubuhnya. Setelah merasa kembali normal, Edi pun segera pergi menemui Annie untuk menunjukkan bukti yang ia dapatkan. Namun siapa sangka di sana Edi lagi-lagi berperilaku aneh. Sampai akhirnya ia pun dibawa ke rumah sakit. Dan pacar baru Annie segera melakukan pemeriksaan di seluruh tubuh Edi. Di saat Dan mengaktifkan alat MRI, Edi dan simbiot itu dalam tubuhnya tiba-tiba merasakan kesakitan. Di waktu yang sama, para petugas keamanan pun menangkap Dora karena telah ketahuan menyusupkan seseorang pada insiden sebelumnya. Di sana, Dora pun diinterogasi langsung oleh Drake yang memintanya untuk mengetahui siapa penyusup tersebut. Karena ia tak memiliki pilihan lain, Dora pun akhirnya terpaksa mengatakan yang sebenarnya kepada Drake. Setelah mengatakan hal itu, Drake pun tak segan-segan langsung membunuh Dora dan mengirim anak buahnya untuk menangkap Eddie. Setelah kembali dari rumah sakit, Eddie pun langsung dikepung oleh para anak buah Drake di apartemennya. Saat itulah simbiot di tubuh Eddie pun aktif dan membantu Eddie untuk mengalahkan para anak buah tersebut. Dari tubuhnya, Eddie mampu mengeluarkan berbagai bentuk senjata berwarna hitam. Bahkan sedikit demi sedikit simbiot itu mulai menguasai tubuh Eddie. Dengan bantuan simbiot itu, Eddie pun berhasil keluar dari apartemennya dengan sangat mudah. Setelah kabur dari apartemennya, Eddie langsung kabur dengan sebuah motor. Di sana, Drake yang memantau dari monitor pun langsung mengarahkan lebih banyak orang untuk mengejar Eddie. Simbiot itu mulai menguasai tubuh Eddie dan melindunginya dari berbagai serangan. Melihat hal itu, Drake pun kaget sekaligus kagum karena penelitiannya ternyata berhasil. Di tubuh Eddie, bahkan kini Eddie sudah terlihat cukup nyaman dengan keberadaan simbiot di dalam tubuhnya. Sementara keadaan jalanan menjadi sangat kacau karena kebut-kebutan yang dilakukan oleh Eddie dan para anak buah Drake. Sampai akhirnya mobil anak buah Drake pun berhasil menghentikan Eddie dengan cara menabrak tubuhnya. Keadaan tubuh yang lemah membuat simbiot itu mengambil alih seluruh tubuh Eddie dan merubahnya menjadi bentuk simbiot tersebut. Simbiot itu dikenal dengan nama Venom. Setelah mengalahkan semua anak buah Drake, Venom pun kabur dan menyeberangi sebuah danau. Di seberang danau, Venom pun berbicara kepada Eddie. Ia berkata bahwa saat ini dirinya sekarang sudah menjadi bagian dari tubuh Eddie. Jadi Venom pun meminta Eddie untuk mengikuti langkahnya karena ia juga ingin menghentikan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Drake. Setelah mendengar hal itu, Eddie pun segera bergegas ke perusahaan tempatnya bekerja dahulu untuk menyerahkan bukti-bukti kejahatan Drake yang ada di handphonenya. Namun sayangnya Eddie tidak diperbolehkan untuk masuk karena ia bukanlah pegawai di sana lagi. Alhasil, Venom pun menawarkan kepada Eddie untuk masuk ke dalam perusahaan dengan cara memanjat tembok perusahaan sampai ke lantai atas. Saat sedang memanjat gedung tinggi perusahaan itu, Venom mendengar suara keras yang membuat dirinya menjadi tidak terkendali. Rupanya suara keras adalah salah satu kelemahan Venom. Setelah meninggalkan bukti, Eddie pun segera pergi dari tempat tersebut.
Di luar gedung, Venom pun telah ditunggu oleh para pasukan khusus yang sudah siap menangkapnya. Namun tentu saja Venom bukanlah lawan yang mudah untuk mereka. Bahkan puluhan peluru yang menghujani di tubuhnya sama sekali tidak mempan. Dengan santai Venom pun melahap kepala para pasukan khusus untuk menambah kekuatannya. Annie yang tiba di tempat itu pun sangat terkejut melihat sosok Venom yang menjadi satu dengan Eddie. Karena hal itu, Annie pun langsung membawa Eddie ke rumah sakit terdekat. Di sisi lain terlihat seorang anak kecil yang sudah dimasuki oleh simbiot yang menghilang di awal film. Simbiot itu pun menuntun anak itu untuk masuk ke dalam perusahaan Life Foundation. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Drake, dan simbiot di dalam tubuh anak itu pun langsung berpindah ke dalam tubuh Drake. Sesampai di rumah sakit, Eddie pun dibawa ke ruang laboratorium untuk diperiksa. Di sana, Eddie cukup kesulitan untuk mengendalikan Venom di dalam tubuhnya. Alhasil, Annie pun mengaktifkan alat MRI rumah sakit yang memiliki bunyi keras sehingga Venom pun tidak kuat dan langsung keluar dari tubuh Eddie. Setelah mengeluarkan Venom dari tubuhnya, Eddie pun segera pergi dari rumah sakit tersebut. Namun siapa sangka Venom malah kabur dari ventilasi dan pada akhirnya masuk kembali ke dalam tubuh Annie. Setelah keluar dari ruangan laboratorium, Eddie lagi-lagi dihadang oleh para anak buah Drake. Namun kali ini Eddie tentu saja tidak bisa melawan karena Venom sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Ia pun ditangkap dan diinterogasi oleh Drake. Drake yang saat ini juga sudah dikuasai oleh simbiot menanyakan keberadaan Venom pada Eddie. Namun Eddie terus mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu keberadaan Venom saat ini. Alhasil, Drake pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Eddie. Di situasi itu, Venom yang menguasai tubuh Annie pun datang menyelamatkan Eddie dari kematian. Barulah saat itu, Venom kembali masuk ke dalam tubuh Eddie. Sementara itu, simbiot di tubuh Drake yang bernama Riot pun berusaha mempengaruhi Drake dengan mengatakan bahwa ada ribuan spesies mereka yang masih ada di luar angkasa. Oleh sebab itu, Drake harus segera menjemput mereka agar ia bisa menguasai dunia. Mendengar hal itu, Drake pun langsung melakukan persiapan untuk keberangkatannya ke luar angkasa. Ia meminta semua stafnya segera menyiapkan roketnya secepat mungkin. Setelah menyiapkan semuanya, para staf pun mulai curiga dengan ketakutan pada Drake. Karena hal itu, Riot pun memperlihatkan wujudnya dan membunuh para staf yang berani melawannya. Setelah beberapa saat, roketnya pun siap untuk lepas landas. Venom yang melihat Riot berusaha menghentikan kedua simbiot itu. Simbiot itu pun langsung menyerang satu sama lain. Di sana terlihat bahwa Riot lebih unggul jika dibandingkan dengan Venom. Namun Venom tentu tidak pernah menyerah dan dengan bantuan Annie yang menyembunyikan suara keras, Venom dan Riot pun terpisah dari tubuh Drake dan juga Eddie. Nah, kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Eddie untuk menenggelamkan Drake ke dalam danau. Namun siapa sangka Drake malah kembali terbangun dengan Riot dan menusuk tubuh Eddie. Setelah itu, Riot pun segera masuk ke dalam roket dan bersiap untuk lepas landas. Di detik-detik itulah, Venom kembali bergabung dengan tubuh Eddie dan langsung melompat ke sisi roket. Di sana, Venom mengucapkan kata-kata permisahan kepada Riot. Kemudian, Venom pun merusak bagian luar roket sehingga roket itu pun akhirnya meledak. Alhasil, Drake berserta Riot juga hancur terbakar di dalam roket tersebut. Di saat itulah Venom berusaha untuk melindungi Eddie yang terjatuh dari atas ketinggian. Film pun diakhiri dengan bersatunya Venom dan Eddie. Bahkan Venom dengan terang-terangan berkata bahwa ia sudah nyaman berada di tubuh Eddie dan terbiasa dengan kehidupan di bumi.
Eddie pun menegaskan kepada Venom bahwa ia tidak boleh sembarangan memakan manusia kecuali manusia-manusia yang jahat, seperti halnya saat Eddie dan Venom berusaha untuk membantu pemilik supermarket bernama Nyonya Chen dengan cara memakan seseorang perampok yang biasa merampoknya. Dan film pun selesai. Hatur nuhun baraya sudah nonton alur cerita film kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Waalaikumsalam baraya.